Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Malang merupakan fakultas tertua sekaligus cikal bakal UIN Malang. Banyak alumni yang tersebar ke penjuru Nusantara sebagai guru, dai, tokoh agama, pejabat pemerintah, dan pengusaha. Fakultas ini banyak menghasilkan mahasiswa berprestasi, baik tingkat nasional maupun internasional. Lembaga ini telah menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di luar negeri dalam bentuk lecturer and student exchange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang saya hormati, kesempatan ini kita akan bincangkan mengenai Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang merupakan salah satu fakultas tertua dan merupakan cikal bakal dari berdirinya kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kesempatan ini hadir di tengah-tengah kita Bapak Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Profesor Dr. Abdul Haris MAG. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Pak Rektor untuk bersama-sama kita membincangkan mengenai Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Bersama kita juga ada Wakil Dekan 1 atau Wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Dr. Muhammad Walid MA. Kemudian di sebelah kanan Bapak Rektor Bapak Dr. Muhammad Fadil MPDI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Di sebelah kanan lagi yang paling ujung Bapak Dr. Abdul Basit MSI. Beliau adalah Wakil Dekan Bidang AUPK. Bapak Ibu sekalian saya hormati, sebelum saya bicara tentang sejarah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, saya ingin menyampaikan mengenai visi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Visi ini inline dengan visi universitas, yaitu terwujudnya Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Selanjutnya, visi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan adalah mencetak sarjana ilmu tarbiyah dan keguruan yang berkarakter ulul albab. Yang kedua, menghasilkan sains dan Islam, tarbiyah dan keguruan yang relevan dan budaya saintifik. Inilah sebenarnya visi dan misi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya ingin menceritakan sejarah daripada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ini. Fakultas ini dimulai dari Fakultas Tarbiyah Malang, cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1961. Kemudian tahun 1965 berdirilah IAIN Sunan Ampel yang berpusat di Surabaya, dan kita merupakan salah satu cabang dari IAIN Sunan Ampel di Surabaya. Nah, kita namanya adalah Fakultas Tarbiyah Malang IAIN Sunan Ampel. Kemudian pada tahun 1997 berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Malang. Kemudian tahun 2002 sempat berubah menjadi Universitas Islam Indonesia Sudan, dan secara resmi berdiri menjadi universitas pada tahun 2004 menjadi UIN Malang. Kemudian tahun 2009 kampus ini diberi nama oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan nama Maulana Malik Ibrahim Malang, sehingga nama lengkapnya adalah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, Fakultas Tarbiyah ini kemudian namanya menjadi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Inilah sebenarnya sejarah singkat dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang merupakan cikal bakal dari berdirinya kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya saya ingin berbincang dengan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Dr. Muhammad Walid mengenai apa sih sebenarnya atau seperti apa sih profil lulusan dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ini. Saya persilakan Pak Walid. Terima kasih atas waktunya. Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan,
saya mencoba untuk menjelaskan tentang profil Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, yaitu bahwa FITK ini berupaya semaksimal mungkin untuk mencetak lulusan yang memiliki keahlian dalam dunia pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Di samping itu, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan juga mencoba untuk mencetak lulusan sebagai tenaga pendidikan, sama baik dalam bidang lembaga pendidikan formal maupun yang non formal. Di samping karakter-karakter yang dibangun melalui tenaga pendidikan dan tenaga pendidikan itu, maka Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ini mencoba untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter ulul albab, yaitu memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu. Ini sangat mendukung sekali dengan profil yang harus dimiliki oleh seorang guru yang memiliki 4 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi sosial, kompetensi pedagogis, dan kompetensi profesional. Dalam mewujudkan profil tersebut, maka kami berangkat dari visi misi yang dikembangkan baik oleh universitas maupun oleh fakultas. Ada 2 tema penting dalam visi tersebut. Yang pertama adalah integrasi, yang kedua adalah bereputasi internasional atau menjadi kampus yang world class university. Oleh karena itu, Fakultas Tarbiyah salah satu program unggulan dan menjadi pembeda dari yang lain. Yang pertama adalah memiliki kelas internasional atau international class program atau disingkat dengan ICP. ICP di Fakultas Ilmu Tarbiyah ini insya Allah merupakan satu-satunya kelas internasional atau yang pertama kali membuka kelas internasional di antara fakultas lain di UIN Maliki Malang ini. Kami membuka itu pada masing-masing program studi itu ada 1 kelas untuk kelas internasional. Kelas ini memiliki peran yang sangat penting dalam konteks penciptaan world class university, karena di dalam pembelajaran pada kelas ICP ini akan menghasilkan mobility mahasiswa dan juga mobility dosen. Di kelas ICP ini banyak sekali mahasiswa kami yang kemudian bisa berperan lebih luas baik di Indonesia maupun di negara-negara lain seperti di Malaysia, di Thailand, di Kamboja, dan sebagainya. Ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan praktek kerja lapangan luar negeri. Nah, dalam konteks ini juga ternyata mahasiswa ICP itu juga banyak diterima, acceptable di negara lain. Hanya saja kesempatan untuk menjadi tenaga pendidik di luar negeri ini datang di saat mereka belum selesai skripsi. Karena pada saat PKL mereka posisinya adalah belum selesai studinya. ICP ini juga memiliki peran yang sangat penting di dalam mobility dosen, karena dengan kelas internasional ini kita seringkali mengadakan kerjasama baik dengan Malaysia, dengan Thailand, dengan Brunei, dengan Kamboja dan sebagainya dalam rangka untuk peningkatan mobilitas dosen di perguruan tinggi yang lain. Yang program unggulan kami yang lain dalam rangka untuk mendukung world class university adalah program konferensi internasional. Konferensi ini juga sudah kita adakan sejak 6 tahun yang lalu, sehingga tahun ini sebenarnya adalah program yang ke-6. Hanya mungkin karena ada dampak corona sehingga mungkin tahun ini kita batalkan. IT juga dalam rangka untuk bagaimana untuk melatih para dosen ini untuk bisa berkembang dalam konteks penelitian dan karya tulis ilmiahnya. Yang berikutnya adalah program peningkatan 2 bahasa. Fakultas Tarbiyah berdasarkan pada SK dari WR 1 dan juga SK dari Pak Rektor, maka mewajibkan mahasiswa kita ini memiliki nilai TOEFL 500 sebelum mereka lulus. Jadi kalau dalam SK itu masih tercantum 400, maka Fakultas Tarbiyah sudah berani masang target 500, dan itu ternyata terbukti. Kita bisa menghasilkan lulusan dengan nilai TOEFL dan TOEFL setara 500. Program yang berikutnya adalah program fast track. Jadi program ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan lebih, sehingga ketika mereka pada semester 8 mereka sudah bisa mendaftarkan diri dan kuliah di program pascasarjana S2. Begitu juga ketika mereka
pada saat program Pascasarjana S2 itu bisa langsung lanjut ke program Pascasarjana yang S3 atau doktoral kalau memang mereka memiliki kelebihan itu. Yang terakhir dari program kita adalah bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin agar mahasiswa yang bisa studi di FITK ini berasal dari berbagai macam negara. Hari ini kita sudah mendapatkan 8 negara yang kuliah di FITK. Selanjutnya saya kira bisa lebih banyak dari itu, dan semoga dengan pengembangan kurikulum ini dan juga program pengembangan kelembagaan ini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dapat bisa diterima di masyarakat dunia. Terima kasih. Terima kasih Pak Malik telah memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan beberapa program unggulan. Nah, sebelum saya masuk kepada Pak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, maka kita break dulu. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang saya hormati, kita lanjutkan bincangan kita mengenai Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya yang akan bincang-bincang dengan kita adalah Bapak Dr. Muhammad Fadil MPDI. Beliau adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Dalam kesempatan ini beliau akan menceritakan tentang jumlah mahasiswa kita, kemudian juga kegiatan kemahasiswaan, serta kerjasama yang telah dilakukan oleh FITK dengan berbagai lembaga di luar kampus ini. Saya persilakan kepada Pak Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan FITK UIN Maliki Malang, Bapak Rektor UIN Maliki Malang, saya sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama ingin menjelaskan tentang mahasiswa FITK UIN Maliki Malang. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Dekan bahwa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan adalah cikal bakal dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Oleh karena itu, jumlah mahasiswa adalah yang terbanyak di antara fakultas-fakultas di lingkungan UIN Maliki Malang. Dari 8 jurusan yang ada di FITK, maka jumlah mahasiswa FITK UIN Maliki Malang yang masih aktif kuliah itu sebanyak 3.197 mahasiswa. Dari jumlah itu tersebar di 8 prodi di FITK UIN Maliki Malang ini. Jumlah mahasiswa yang terbanyak adalah prodi Pendidikan Agama Islam, kemudian yang paling sedikit adalah Tadris Matematika. Dari jumlah tersebut, maka antara jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan itu berdasarkan jumlah mahasiswa. Semakin sedikit jumlah mahasiswa, itu perbandingan laki-laki dan perempuan semakin tidak seimbang. Satu contoh, jurusan PIAUD itu mahasiswanya sebanyak 170 mahasiswa, itu jenis kelamin laki-laki hanya 7. Kemudian Tadris Matematika dari 121 mahasiswa itu jenis kelamin laki-lakinya hanya 27 orang. Sedangkan jumlah mahasiswa yang banyak seperti PAI, PIPS, PGMI, dan PBA itu mempunyai keseimbangan yang bagus antara jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Dari sebanyak mahasiswa itu, maka pembinaan terhadap mahasiswa dilakukan oleh WG3 melalui kegiatan resmi, yaitu organisasi mahasiswa intra kampus atau OMI. Organisasi mahasiswa intra kampus FITK ini ada strukturnya. Tingkat fakultas itu adalah ada
Dema fakultas dan ada Sema fakultas. Kemudian tingkat jurusan itu ada himpunan mahasiswa jurusan, sehingga di FETK ini juga ada 8 HMJ ditambah 1 Dema dan 1 Sema, sehingga ada 10 organisasi kemahasiswaan sebagai pembinaan dari WD3 ini. Program kerjasama yang telah dilakukan oleh FETK selama ini adalah bagi sekolah atau madrasah, karena itu banyak sekali yang peminatnya ingin kerjasama dengan FETK, maka kerjasama madrasah ini dibagi menjadi 3 level. Yang pertama adalah madrasah mitra, yang kedua adalah madrasah binaan, dan yang ketiga adalah madrasah laboratorium. Madrasah-madrasah itu adalah sebagai mitra kita untuk menjalankan program-program kemahasiswaan. Satu contoh umpamanya PKL, dan juga madrasah-madrasah itu juga dikembangkan untuk kegiatan-kegiatan akademik bagi dosen sebagai pengabdian kepada masyarakat, dan juga tempat penelitian bagi mahasiswa. Dan yang paling penting adalah dari program kerjasama ini untuk mengembangkan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, baik dari kalangan dosen maupun dari kalangan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Fadil MPDI yang telah menceritakan tentang bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Selanjutnya adalah perbincangan kita disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Basit MSI, Wakil Dekan Bidang AUPK. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor, Bapak Dekan, Bapak-Bapak Wakil Dekan di lingkungan FETK. Saya diamanai sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, menyampaikan tentang keberadaan sumber daya manusia yang ada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Terkategori dalam 2 kelompok besar. Satu, sumber daya manusia terkait dengan tenaga pendidik atau dosen. Yang kedua, terkait dengan tenaga kependidikan, pegawai atau karyawan. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Dekan bahwa cikal bakal Maulana Malik Ibrahim Malang ini adalah dari tarbiyah, sehingga jumlah untuk tenaga pendidik dalam hal ini adalah dosen di FETK ini termasuk yang paling banyak di antara beberapa fakultas lain di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Termasuk juga yang paling banyak jumlah dosen senior yang ada di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kita mempunyai tenaga dosen keseluruhan saat ini sejumlah 177 orang dosen, terdiri atas 135 orang dosen tetap PNS, dan sisanya sebanyak 42 orang itu dosen tetap bukan PNS. Dari 170 orang dosen itu, sebagaimana tidak saya sampaikan bahwa karena ini fakultas tertua, maka rata-rata dosen yang ada di FETK itu adalah dosen-dosen yang sudah senior. Hampir 70% lebih dari sejumlah dosen itu seluruhnya sudah bergelar doktor. Bahkan di antara yang sudah bergelar doktor itu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan mempunyai jumlah guru besar yang cukup banyak di antara fakultas-fakultas lain yang ada di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim. Termasuk Pak Rektor kita ini adalah dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Sebagaimana disampaikan Pak Dekan, Pak Rektor ini juga di dosen di FETK. Sejumlah 30% ini masih S2, namun dengan adanya program
program yang sudah dikembangkan baik di lingkungan Kementerian Agama maupun di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk segera melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dari sekitar 30% yang tersisa yang masih magister itu hampir kurang lebih 25%-nya itu sudah melanjutkan untuk meraih pendidikan ke gelar doktor, baik di perguruan tinggi yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Salah satu yang di luar negeri itu saya masih ingat adalah Ibu Umi Zulekha, sekarang sedang menyelesaikan sebagai student PhD di Canberra University di Australia. Tahun kemarin disusul oleh Ibu Ulfa Muhayyani di Queensland University di Australia juga. Yang kedua terkait dengan tenaga kependidikan atau gawe karyawan yang ada di FPTK, kita cukup banyak, ada 39 orang, 10 diantaranya itu sudah PNS, ada pegawai tetap, dan sebagian besar mereka adalah pegawai PLU, sehingga cukup untuk melayani kebutuhan layanan baik mahasiswa, baik dosen, maupun kebutuhan yang lain terkait dengan kerjasama yang sudah dilakukan oleh FPTK. Dan kami sampaikan juga bahwa FPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini adalah salah satu di antara LPTK di Indonesia yang diamanahi untuk melakukan kegiatan program sertifikasi guru. Dan ini sudah berlangsung cukup lama, mulai dari program PLPG sampai dengan program PPG, dan sekarang sudah berjalan. Insya Allah ke depan juga akan dikembangkan untuk program PPG selain dari program daring ya, yang prajabatan, juga akan dilaksanakan yang dalam jabatan. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang ada di FPTK. Terima kasih. Terima kasih Pak Basit yang banyak berbicara tentang pengembangan sumber daya manusia di FPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Perlu saya tambahkan bahwa setiap dosen di kampus kita ini harus punya kompetensi dalam mengajar. Untuk itu mereka sebelum diangkat menjadi tenaga edukatif maka wajib mengikuti pelatihan pedagogik yang kebetulan dipercayakan oleh Pak Rektor adalah penyelenggaranya Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, sebelum mengakhiri perbincangan kita mengenai FPTK UIN Malik Malang, kita mohon kepada Bapak Rektor memberikan closing statement apa harapan-harapan terhadap FPTK ini. Dipersilakan Pak Rektor. Terima kasih Pak Dekan. Saya amat sangat bangga dengan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, karena informasi yang saya dapat hari ini luar biasa. Ada kelas internasional, ada konferensi internasional, dan banyak sekali dosen dari luar negeri yang mengajar di sini. Bahkan terakhir ada dari Amerika Serikat ya, karena COVID-19 ini akhirnya pulang. Ini menunjukkan bahwa FIDK telah maju ke reputasi internasional sesuai dengan amanat visi kita yang tadi disebut oleh Pak Walid. Ada dua hal yang paling penting, yaitu integrasi dan reputasi internasional. Dan saya sendiri alumni dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ini. Jadi saya terima kasih kepada Pak Dekan. Ya. Saya kira itu Pak. Sama terima kasih. Kita bangga alumni kita jadi rektor. Bapak sekalian yang saya hormati, demikianlah perbincangan kita mengenai Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan kita di fakultas ini selalu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, sehingga Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ini dikenal tidak hanya di lingkungan nasional tetapi juga di lingkungan internasional. Mudah-mudahan upaya dan ikhtiar kita ini selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Rektor atas kehadirannya di Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan, bincang dengan kita, dan para Bapak Wakil Dekan yang telah banyak memberikan informasi tentang kefakultasan. Dan saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian saya hormati, wabil khusus Pak Rektor, selamat datang
Rektor di Fakultas Pendidikan dan Keguruan, melanjutkan perbincangan kita mengenai FITK kita. Sebelum kita masuk pada materi perbincangan kita pada kesempatan ini, saya didampingi oleh Kajur dan Sekjur di lingkungan FITK. Sebelumnya masing-masing saya mohon untuk memperkenalkan diri dari kiri saya. Ibu silakan. Saya Ketua Jurusan PAI, Dr. Marno Nurul Pak. Selanjutnya, monggo Pak Soleh. Saya Ahmad Soleh, Kajur PDMI. Lanjut, monggo. Saya Sumpi Wibowo MPD, Sekretaris Jurusan PDMI. Lanjut berikutnya, Bu Alfi. Saya Dr. Alfiana Yudi Evianti, Kajur Pendidikan IPS. Berikutnya, saya Lutfia Kartika Sosari, Sekretaris Jurusan IPS. Lanjut. Saya Dr. Muhammad Abdul Hasanah, Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Lanjut. Assalamualaikum, saya Dr. Ahmad Mumbalik MHI, Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Bapak sekalian, apa yang telah disampaikan tadi memperkenalkan diri masing-masing ketua jurusan. Selanjutnya kita akan bincangkan mengenai visi misi dari masing-masing jurusan, sekaligus juga mengenai program unggulan dan prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh masing-masing jurusan. Dimulai dari Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam. Silakan Pak Dr. Marno. Terima kasih Pak Dekan dan yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Program Studi PAI menyampaikan selayang pandang tentang profil PAI, visi misi sampai dengan prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Prodi PAI. Kita ketahui bersama bahwa jurusan PAI ini merupakan jurusan tertua di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan ini menjadi jurusan yang sekaligus jadi cikal bakal lahirnya UIN Malang ini. Nah, PAI ini memiliki visi dan misi seiring dengan perkembangan UIN yang inline dengan visi misi universitas dan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, yaitu terwujudnya program studi pendidikan agama Islam yang integratif, memadukan sains dan Islam dan bertaraf internasional. Ada dua penekanan di sini, di visi misi ini, yang ini menjadi dasar pijakan dalam penyelenggaraan Prodi PAI ini, yaitu pertama, paradigma integratif. Ini sangat pas dan sesuai dengan arah pendidikan agama Islam, sesuai dengan profil PAI, bagaimana menghasilkan pendidik PAI, guru-guru PAI yang tidak hanya mengajarkan PAI secara normatif, tapi juga didasari pijakan-pijakan keilmuan, sehingga PAI itu bisa lebih kontekstual dan lebih mudah dipahami oleh umat Islam. Nah, yang kedua adalah bertaraf internasional, bahwa PAI ini sudah berumur, dan kalau taraf nasional sudah terpenuhi karena setiap akreditasi PAI ini selalu memperoleh A. Nah, sehingga pada tahun 2017 itu PAI sudah dicanangkan untuk ikut dalam akreditasi internasional melalui AUNKE. Nah, profil mahasiswa kita PAI ini, jumlah mahasiswa PAI ini terbanyak di lingkungan FITK, mungkin di UIN Malang, yaitu 925 mahasiswa yang sekarang masih aktif, terdiri dari mahasiswa dari Indonesia dan juga dari beberapa negara, terutama di Asia Tenggara, di Thailand dan Malaysia dan seterusnya. Nah, profil mahasiswa, profil jurusan PAI ini adalah mengantarkan mahasiswa untuk menjadi pendidik, baik dalam lembaga formal maupun non formal. Itu profil utama. Nah, ada profil-profil tambahan karena seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat berdasarkan tracer yang kita lakukan, profil tambahan mahasiswa kita atau prodi kita menjadi juru dakwah, menjadi entrepreneur, menjadi desainer multimedia, menjadi konsultan agama, menjadi peneliti.
Jadi ada banyak profil tambahan dan ini sudah terbukti output mahasiswa kita itu banyak juga bekerja pada bidang-bidang yang tadi saya sebutkan. Nah, yang khas dari program PAI itu adalah ini semenjak saya jadi mahasiswa dulu di PAI sampai dengan sekarang adalah kajian-kajian keilmuan. Jadi diskusi-diskusi ilmiah sampai menghasilkan karya-karya ilmiah. Dan ini sudah ada mahasiswa kita Pak Dekan namanya Atoila, itu baru lulus 1 tahun yang lalu. Pada saat mahasiswa itu sudah menghasilkan karya 5 buku. Luar biasa, 5 buku ya. Itu ada mahasiswa kita dan sekarang dia menjadi motivator di beberapa tempat. Termasuk juga ada mahasiswa kita yang juga menjadi juara ini pada Asia Tenggara, menjadi Korea. Ya, saudari Ilya Virus. Luar biasa itu. Jadi ada banyak prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh mahasiswa PAI kita dan ini semoga menggugah masyarakat untuk masuk dalam program studi PAI ini. Saya kira itu Pak Dekan. Terima kasih atas paparan Pak Dr. Marom, Kajur PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor, yang saya hormati Bapak Dekan FITIKA, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati pula. Saya sebagai Kajur PGMI ingin menyampaikan profil PGMI yang sudah sampai sekarang ini, mulai berdiri sampai sekarang itu berjalan 13 tahun, karena PGMI berdiri dan mendapat izin operasional itu tahun 2007. Adapun visi dari PGMI adalah terwujudnya program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah yang integratif, memadukan sains dan Islam, berorientasi internasional. Nah, untuk mencapai visi tersebut, maka ada beberapa program unggulan yang telah dilaksanakan di program PGMI. Diantaranya adalah pertama, kita membekali mahasiswa itu dengan berbagai bahasa, terutama bahasa Arab dan bahasa Inggris. Tentu bahasa Arab itu sudah dikembangkan melalui program PKPBA dan PKPBI kalau bahasa Inggrisnya. Adapun untuk membekali berkaitan dengan profil-profil yang akan dicapai di dalam proses pembelajaran di program PKPBI, diantaranya adalah ingin mencetak guru kelas, ingin menjadikan peneliti pada kajian bidang pendidikan dasar, ingin menjadikan sebagai pengembang media pembelajaran di pendidikan dasar, dan ingin menjadikan anak didik itu mempunyai kemampuan di bidang sains dan teknologi yang integratif. Maka ada beberapa program, diantaranya adalah dikembangkan kegiatan ekstrakurikuler, diantaranya adalah ESBM, yaitu Sanggar Seni Bina Madrasah. Di situ anak didik atau mahasiswa bisa berkreasi, mengembangkan bakat minat sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Di antaranya selain itu adalah ada program Rumah Bibit. Rumah Bibit ini dalam rangka untuk membina atau mendidik mahasiswa itu agar supaya mampu nantinya itu menjadi guru profesional. Karena di Rumah Bibit ini anak didik melakukan pengabdian masyarakat di pendidikan formal maupun non formal. Di antaranya adalah di lembaga-lembaga MI yang ada di sekitar Malang ini. Selanjutnya tentang prestasi yang telah dicapai oleh mahasiswa PGMI, diantaranya adalah lulusannya sudah banyak menjadi dosen negeri maupun swasta, bahkan ada yang sudah mendapat beasiswa LPDP ke Australia, dan sekarang masih ada yang menempuh di S2 di Thailand. Jadi itu yang menjadi
prioritas program PGMI dalam rangka untuk mencetak mahasiswa yang mempunyai karakter ulul albab. Mungkin itu nanti bisa diteruskan oleh sekretaris jurusan. Monggo Pak Sekretaris kegiatan di PGMI, silakan. Terima kasih Pak. Di jurusan PGMI ada beberapa kegiatan yang dicapai atau dilakukan dalam rangka untuk menuju program studi yang bertahap atau berreputasi internasional. Antara lain sejak tahun 2009 di jurusan PGRI sudah ada program kelas khusus atau kelas yang dibuat atau dibentuk secara khusus, yaitu kelas internasional yang dimana penggunaan bahasa atau pembelajaran dalam kesehariannya itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini cukup menunjang dalam mewujudkan program studi yang berreputasi internasional, karena beberapa mahasiswa ternyata sudah bisa praktek di luar. Nah, pada tahap pertama mereka praktek di sekitar ASEAN, misalnya di Malaysia atau di Thailand. Nah, ini cukup menunjang program-program yang berkaitan dengan tujuan dari program studi ini yang menuju ke berreputasi internasional. Beberapa prestasi yang bisa saya tambahkan dari Pak Kajur tadi, ada beberapa prestasi yang memang tidak berkaitan secara akademik langsung dengan program studi PGMI, tapi ini ada kaitannya dengan pengembangan program studi yang pendidikan dasar. Misalnya di pendidikan dasar itu ada mata pelajaran atau istilahnya ada di sana itu ada kajian tentang SBGK, ada tentang seni dan budaya. Nah, ini ada beberapa teman-teman dari mahasiswa yang tergabung dalam kelompok SSBN itu membentuk itu, akhirnya mereka mendapatkan prestasi yang cukup mengesankan dari bidang tersebut. Pernah menjadi juara tari anak di tingkat nasional, ada yang pernah juara dongeng untuk anak-anak, sehingga bagaimana meningkatkan karakter anak melalui tari, seni, dan dongeng itu sekarang yang dikebut di jurusan pendidikan dasar untuk PGMI jurusan FTK ini. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita lanjutkan perbincangan kita mengenai selayang pandang jurusan-jurusan yang ada di FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya kita akan bincangkan mengenai jurusan IPS. Dipersilakan pada Ibu Kajur IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak Dekan. Jurusan pendidikan IPS ini sejalan dengan visi universitas dan visi fakultas, maka visinya adalah terwujudnya program studi pendidikan IPS integratif yang memadukan sains dan Islam yang berreputasi internasional. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut tentunya berbagai macam program kita susun. Program-program unggulan ini nanti akan kita usahakan untuk diwujudkan dalam rangka mewujudkan distingsi kita dengan program studi pendidikan IPS dari universitas-universitas lain. Jadi perbedaan utama yang tampak dibandingkan dengan program studi pendidikan IPS di universitas lain, program studi pendidikan IPS di UIN Maulana Malik Ibrahim ini selain nanti menghasilkan guru pendidikan IPS, juga membekali mahasiswa kita agar mereka nanti bisa menjadi young entrepreneur, karena mereka nanti akan berkecimpung di masyarakat, terutama ya ke IPS-annya ini. Nah, program unggulan kami yang pertama kami tujukan langsung kepada mahasiswa. Yang pertama karena namanya IPS, jadi kita membuka laboratorium seluas-luasnya. Kita memberikan kesempatan setiap semesternya kita memprogramkan pendidikan di luar
kampus. Jadi untuk mata kuliah tertentu seperti sejarah, geografi, kemudian sosiologi tidak mungkin kalau tidak belajar langsung ke masyarakat. Dan terutama ada mata kuliah yang saya sampaikan tadi untuk melihat perbedaan kita, itu adalah mata kuliah kewirausahaan. Jadi setiap semester kita ajak anak-anak untuk mengunjungi UKM-UKM atau usaha-usaha yang ada di masyarakat ini. Itu untuk mahasiswa. Kemudian untuk dosennya, ini berkaitan dengan reputasi internasional ini, kita usahakan, kita programkan setiap semester dosen ini akan mendapatkan pelatihan penulisan karya tulis ilmiah yang bereputasi internasional. Itu untuk dosennya. Dan ada program unggulan yang tahun ini akan kita raih juga dalam rangka untuk mewadahi atau memfasilitasi dosen dalam mempublikasikan karyanya. Tahun ini kami harapkan nanti jurnal pendidikan IPS itu akan sudah terakreditasi minimal Sinta 2. Ya, dan semoga semuanya ini terwujud. Dan satu lagi tadi untuk mendukung yang entrepreneur yang kita inginkan, pada tahun 2017 program studi pendidikan IPS sudah meluncing kedai IPS, Bapak. Kedai IPS itu memfasilitasi mahasiswa kita yang mereka memiliki ketertarikan di dunia bisnis. Jadi nanti kalau mereka sudah menjadi guru, tidak menutup kemungkinan mereka juga berwirausaha. Itu sekarang sudah tampak mahasiswa, bahkan masih semester 5, semester 6 itu alhamdulillah sudah belajar untuk berbisnis. Zaman sekarang kan bisnis online. Nah, itu banyak mahasiswa kami yang telah sukses itu berbisnis online, baik di bidang fashion maupun di bidang kuliner. Saya kira itu Bapak ya, dari pendidikan IPS. Terima kasih tadi Bu Kacil menjelaskan. Dilanjutkan. Pak Dikan, saya akan sedikit menambahi apa yang disampaikan oleh Bu Kacil tadi. Sebelum ke prestasi, mungkin kita perlu ketahui bahwa Prodi Pendidikan IPS itu telah ada sejak tahun 1999. Jadi kalau ibarat usia itu saat ini sudah memasuki dewasa, 21 tahun. Prodi ini pertama kali ada jurusan pendidikan IPS di Indonesia di lingkungan PT KAI. Jadi karena sebagai pelopornya, maka dari sini kita akan tahu bahwa akreditasi IPS itu cukup bagus karena berhasil mendapatkan akreditasi A sudah 2 kali periode. Jadi kami bisa mempertahankan itu sampai saat ini. Nah, untuk prestasi mahasiswa PIPS, yang pertama kita bagi menjadi 2, yaitu prestasi akademik. Mahasiswa kami ada yang sudah mendapatkan beasiswa dan saat ini bisa melanjutkan perkuliahan di luar negeri di Australia. Kemudian juga kami mahasiswa itu dibekali dengan kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Arab melalui kelas ICP. Dan untuk non akademiknya, mahasiswa kami sering terlibat dalam atau memenangkan kejuaraan-kejuaraan yang bertaraf nasional. Mungkin itu Pak. Terima kasih kepada jurusan Bahasa Arab. Dipersilakan Ibu Kacil untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan jurusan Bahasa Arab. Dipersilakan. Terima kasih Bapak Dekan, terima kasih Bapak Rektor. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Universitas, kami jurusan Pendidikan Bahasa Arab membreakdown visi kami, yaitu terwujudnya program studi pendidikan bahasa Arab integratif yang memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Nah, dengan misi ini, dengan visi ini, mohon ada catatan penting dalam pengembangan kami. Itu adalah 2 kata kunci, yaitu integratif dan juga bereputasi internasional. Nah, kata inilah yang kemudian menjadikan kami menyusun program-program kami itu dengan tematik. Kami mengistilahkannya adalah tematik ini untuk menetapkan target di setiap tahun yang kami selenggarakan. Jadi mulai tahun 2019 kami sudah menetapkan tema pengembangan prodi kami dengan istilahnya adalah Arabic literasi. Kemudian di tahun berikutnya, tahun 2020 ini kami building image
towards international recognition, dan kami ingin merealisasikan itu untuk menjadi international recognition maksimal tahun 2021. Akan tetapi dalam perkembangan program pendidikan bahasa Arab ini ternyata di tahun 2020 kami sudah bisa mencapai international recognition itu terwujud dari beberapa prestasi mahasiswa yang kami miliki dan juga dari dosen-dosen kami yang secara masif dapat pengakuan internasional baik dari prestasi-prestasi mereka ataupun dari kinerja yang mereka lakukan. Dari mahasiswa international recognition ini kita lihat anak-anak PBA itu sudah bisa mencapai menjadi international debater di kata debater. Itu sudah ada 4 mahasiswa kita yang masuk di dalam line kata debater, international kata debater, dan itu ada Mas Agung Mutakin yang sampai sekarang menjadi apa istilahnya pembina resmi dari kata debater yang ada di Indonesia. Dan ini sekarang menyusul yang diundang juga adalah Imamuddin Mukhtar, Aditya dan juga Firza yang kebetulan mereka semua adalah anggota international debater dan sudah melakukan international debater di Qatar. Nah, untuk dosen kami alhamdulillah banyak dosen-dosen kami yang tidak hanya mengajar di skup nasional tapi sudah internasional juga. Di beberapa dosen kami sudah diberi kesempatan untuk mengajar di Singapura. Ada Pak Uril, ada Pak Hamid yang sudah mengajar di Singapura, dan kemudian juga ada yang diberi kesempatan untuk mengajar di Universitas Al-Azhar, yang ini kebetulan kesempatan yang luar biasa diberikan kepada dosen-dosen PBA. Nah, karena itulah target kemudian ke depannya adalah bagaimana secara karya tulis nanti dosen juga diakui secara internasional, dan ini masih mulai dari dosen-dosen kami. Ada Bu Nuril yang sudah masuk Scopus 3 dan disusul alhamdulillah beberapa dosen juga sudah tulisan-tulisannya masuk di Sinta 1, dan rata-rata dosen kami sudah menulis di jurnal-jurnal nasional yang di Sinta 2 ataupun Sinta 3, dan dari deteksi kami alhamdulillah mayoritas dosen sudah menulis di jurnal-jurnal tersebut. Mudah-mudahan langkah-langkah ini bisa terus menjadikan PBA lebih eksis, dan ini prestasi-prestasi yang kami punyai ini karena ada distingsi spesial dari PBA UIN Malang ini. Saya rasa yang pertama adalah kita itu secara terlembaga sudah didukung oleh berbagai fasilitas, di mana kita itu satu-satunya mungkin S1, S2, S3 yang ada di PBA di Indonesia ini yang kebetulan tiga-tiganya ada berakreditasi A, dan ini keistimewaan inilah yang kemudian menjadikan kita ini punya tingkat literasi yang cukup tinggi, dan itu terlihat di dalam karya-karya kita yang ini wujud dari internasional ataupun integratifnya terwujud. Saya bisa kasih contoh mungkin untuk dosen-dosen kita itu karya-karyanya juga sudah sangat luar biasa, tidak hanya membicarakan tentang bahasa Arab tetapi juga memadukan bagaimana itu di dunia pendidikan dan juga di merge dengan bagaimana itu dalam perspektif Islam. Contohnya kita sudah biasa mengkaji tentang misalnya retorik competent in Quranic perspective. Kemudian bagaimana segala sesuatu yang kita lihat itu juga berreputasi internasional dan integratif. Nah, untuk gambaran prestasi-prestasi mahasiswa dan bagaimana mahasiswa kita itu juga sudah internasional, mungkin Bapak Sekjur akan memberi gambaran lebih detail. Terima kasih. Silakan. Pak Dekan, terima kasih Bapak Rektor, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih. Pertama saya perlu sampaikan tentang sejarah prodi PBA di FITK ini. Sebenarnya prodi ini bukan prodi baru, tetapi ini adalah prodi lama yang ada setelah prodi PAI. Hanya pada tahun 1997 prodi ini sempat vakum selama 10 tahun dan kemudian dihidupkan kembali, diaktifasi kembali pada tahun 2007 sampai sekarang, sehingga usia sampai sekarang yang baru itu
13 tahun. Tetapi merujuk pada keberadaan yang lama, sungguhnya prodi ini sudah cukup lama. Karena itu keberadaan prodi PBA ini meskipun agak dianggap baru sejak adanya aktivasi ini, tetapi ini sangat diuntungkan karena dosen-dosen yang ada di PBA ini adalah dosen-dosen lama yang sebelumnya sudah sempat mengajar pada prodi PBA yang lama dan kemudian kembali aktif di prodi PBA yang setelah diaktifasi lagi ini. Kemudian yang kedua, prodi PBA ini dilihat dari sisi mahasiswa, secara keseluruhan sampai sekarang mahasiswa yang aktif itu sebanyak 540, dengan mahasiswa yang aktif dapat beasiswa sebanyak 39, yang non beasiswa 401. Dari 540 ini mahasiswa PBA berasal dari berbagai negara, dari Indonesia, ada yang dari Cina, ada yang dari Rusia, ada yang dari Thailand, dan juga dari Kamboja. Sehingga ini menggambarkan bahwa jurusan PBA sudah diakui secara internasional dan mereka pada berdatangan untuk belajar di PBA ini. Kemudian yang ketiga terkait dengan prestasi, bahwa alhamdulillah hampir setiap semester beberapa prestasi terus diukir oleh para mahasiswi PBA. Pada awal tahun 2020 ini mahasiswa PBA sudah meraih beberapa prestasi, termasuk menjadi juara umum dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat kebahasaan, debat bahasa, membaca kitab, dan seterusnya. Ini barangkali prestasi yang bisa saya sampaikan. Jadi sejak tahun 2013 kami ada di jurusan PBA hingga sekarang, sekian banyak, sekian puluh ratus prestasi yang sudah diperoleh, dan itu diperoleh oleh mahasiswa berkat pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh PBA. Maka terakhir, bahwa kami di jurusan PBA selain memberikan pembinaan secara akademik, tetapi juga memberikan pembinaan-pembinaan aktivitas mahasiswa ekstrakurikuler. Salah satunya adalah kegiatan yang tergabung dalam Al-Kindi. Al-Kindi itu Badan Semi Otonom HMC yang bergerak di bidang pembinaan debat, khitobah, baca kitab, dan seterusnya. Dan juga ada rumah kaligrafi yang ini juga melakukan pembinaan secara rutin, dan alhamdulillah prestasi juga banyak diperoleh oleh mereka. Juga ada badan semi, lembaga untuk seni suara yang ini membina mahasiswa-mahasiswi di bidang al-ghina Arabi. Dari beberapa pembinaan yang dilakukan oleh jurusan PBA, baik melalui HMC dan juga Badan Semi Otonom itu, alhamdulillah berbagai prestasi bisa diperoleh oleh mahasiswa-mahasiswi PBA pada FITK ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau saya dengar dari semua prodi atau jurusan yang tadi sudah dipresentasikan itu, kesimpulan saya ternyata semuanya sudah menuju reputasi internasional. Tinggal kita tingkatkan, dan ini menjadi acuan bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Saya kira itu. Terima kasih Pak Rektor. Sampai ketemu lagi dalam lain kesempatan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor yang saya hormati dan pemirsa sekalian yang berbahagia, untuk berikutnya terkait dengan pengenalan kita terhadap Fakultas Keguruan, selayang pandang akan disampaikan oleh para ketua jurusan yang ada di hadapan kita semuanya. Sebelumnya akan kita perkenalkan satu persatu para ketua jurusan dan sekretaris jurusan. Dipersilakan Pak yang sebelah kiri saya,
Terima kasih Pak Rektor dan Pak Dek, Bapak Dr. Walid. Nama saya Dr. Haji Mulyono MA selaku Ketua Jurusan atau Program Studi Manajemen Pendidikan Islam setingkat MPI. Terima kasih. Ya. Nama saya adalah Dr. Muhammad Fahim Toroba, MPD, Sekretaris Jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Terima kasih. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Muhammad Samsirul MA. Saya diberi amanah sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurleni Fitria. Saya diberi amanah untuk mendampingi Pak Ulum untuk sebagai sekretaris jurusan pada prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Ya, berikutnya yang ada di sebelah kanan saya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Lani Budianto MPD, Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris atau Tadris Bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nurul Gawati, Sekretaris Tadris Bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. H. Wahyu Hidira MPD sebagai Ketua Jurusan Prodi Tadris Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Rafiki sebagai Sekretaris Jurusan Tadris Matematika. Baik, pemirsa. Terima kasih Pak Wadudikan. Saya menyampaikan selayang pandang tentang jurusan Manajemen Pendidikan Islam MPI. Yang pertama, visi prodi MPI yaitu terwujudnya program studi MPI integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bertaraf atau berreputasi internasional. Sedang misi prodi MPI adalah mencetak sarjana MPI yang berkarakter ulul albab. Misi kedua menghasilkan sains manajemen pendidikan Islam dan budaya sains tinggi. Adapun profil lulusan prodi MPI, profil utama adalah sebagai tenaga kependidikan yang profesional berkarakter ulul albab. Sedang profil tambahan yang pertama adalah sebagai tenaga pendidik bidang MPI yang profesional dan berkarakter ulul albab. Yang kedua sebagai manajer atau pengelola lembaga pendidikan Islam baik formal maupun non formal yang berkarakter ulul albab. Yang ketiga sebagai wirausaha bidang pendidikan atau edu entrepreneur. Adapun sejarah daripada prodi MPI, prodi MPI itu sebetulnya merupakan reinkarnasi dari jurusan kependidikan Islam. Dulu disebut KI pada zaman Fakultas Tarbiyah Sunan Ampel yang ada di Malang, dibuka pada tahun 1995. Jurusan KI ketika itu dibuka selama 2 tahun, yaitu 95 ada 36 mahasiswa dan 96 ada sekitar 45 mahasiswa. Kemudian ada pimpinan baru Profesor Imam Suprayoga ketika memimpin Ketua STAIN Malang, maka prodi KI ditutup. Kemudian setelah sekitar hampir 20 tahun ada Bapak Wakil Dekan Tarbiyah Pak Dr. Murali punya inisiatif untuk bersama kami menyusun proposal dan mengajukan ke Kemenak. Akhirnya pada tahun 2014 turun lagi prodi dari KI dulu itu menjadi Manajemen Pendidikan Islam, menerima mahasiswa baru pada tahun atau menerima mahasiswa baru pada tanggal 15 Juli 2014. Dan Pak Dokter lulusan pertama, Pak Dokter? Saya sebagai lulusan pertama KI tahun 95 dan alhamdulillah sekaligus diberi amanah sebagai ketua jurusan. Adapun keunggulan dari prodi MPI yang pertama adalah dari tenaga pengajar. Tenaga pengajar di jurusan MPI sekarang ini tercatat ada 4 profesor senior mengajar di MPI, antara lain Prof. Junaidi, Prof. Imam Suprayoga, Prof. Baharudin, Prof. Mulyati. Selama beberapa tahun terakhir ada jadwal mengajar. Kemudian ada 60% dosennya adalah bergelar doktor. Kemudian yang kedua adalah sebagian besar dosen itu aktif menulis buku, artikel, meneliti, juga sering mengisi seminar seperti Prof. Iman itu sering mengisi seminar di berbagai kesempatan.
Kelebihan yang ketiga adalah sampai sekarang peminat di MP itu tinggi, rata-rata sekitar 2000 lebih pendaftar itu, walaupun yang diterima hanya sekitar 40 mahasiswa. Kalau kita lihat asal-usulnya, pendaftarnya semuanya hampir di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya di wilayah Jawa Timur saja. Yang kelebihan yang keempat, boleh jadi lulusan MPI pertama kali, namanya Mas Reza itu bisa diterima CPNS pertama dan tidak tanggung-tanggung, terimanya langsung di Sekretariat Jenderal DPR Pusat. Ini salah satu kelebihan daripada program studi MPI. Kemudian distingsi, tetap kami akan meneruskan distingsi dari universitas maupun fakultas. Distingsi yang pertama adalah memperkokoh integrasi sains dan Islam, dan alhamdulillah hampir setiap tahun dosen kami dari jurusan ada program untuk menulis buku ajar yang berbasis integrasi sains dan Islam. Yang kedua adalah melanjutkan daripada kekuatan keunggulan dari Fakultas Tarbiyah. Kami selain mencetak daripada tenaga kependidikan juga mencetak tenaga pendidik, karena kekuatan Fakultas Tarbiyah memang adalah di dalam ilmu kependidikan dan keguruan. Dan mungkin distingsi ketiga adalah kami juga membekali kepada mahasiswa yaitu tentang wirausaha bidang pendidikan atau edu entrepreneur, antara lain seperti percetakan, penerbitan, sablon, kaos, dan macam-macam. Jadi seperti itu nanti akan dilanjutkan oleh sekretaris. Ada tambahan Pak Dokter? Terima kasih. Lanjut aja dari Pak Mal. Memang MPI itu punya jumlah mahasiswa. Mahasiswanya yang pertama itu mahasiswa yang aktif. Mahasiswa yang aktif di MPI yang bukan mahasiswa yang reguler sejumlah 392. Terus mahasiswa yang yang aktif beasiswa sebanyak 32, sehingga totalnya totalnya menjadi 398. Selanjutnya adalah mahasiswa yang di MPI yang masih ada yang cuti itu sebanyak 9 orang. Lalu ada yang pernah studi di MPI itu sekitar sejumlah 13 orang. Lalu di situ ada yang sudah lulus, karena MPI ini kelanjutan yang baru muncul setelah KI, meluluskan mahasiswa sebanyak 64 orang, sehingga MPI punya jumlah mahasiswa keseluruhan itu 414 orang. MPI punya prestasi-prestasi yang luar biasa. Salah satunya yang kemarin baru itu memang ada salah satu mahasiswa MPI itu yang bisa skripsi pakai bahasa Inggris, bahasa asing. Diuji pun juga pakai bahasa Inggris. Dan mahasiswa itu hafal Al-Quran 30 juz. Yang sekarang ini belum sudah, tapi sudah itu. Ini salah satu jadi hal yang luar biasa. Selain itu mahasiswa MPI juga ada yang presentasi di luar negeri. Kemarin ada mahasiswa MPI yang presentasi di Malaysia, di Thailand ada. Yang sekarang masih belum lulus, ada yang sudah presentasi. Ini jadi yang luar biasa menurut saya. Memang kalau kita menuju ke berreputasi dan berbudaya saing tinggi, itu memang harus bagaimana menggiatkan apa yang menjadi prestasi-prestasi internasional terutama. Dan juga mahasiswa MPI juga banyak yang sudah menulis di jurnal-jurnal. Saya gerakkan memang juga bagaimana saya ajak, ini yang alumni-alumni saya ajak untuk bagaimana menulis jurnal-jurnal, terutama adalah karya-karya ilmiah mereka, dan bagaimana saya ajari untuk bagaimana dia ada jiwa ilmiahnya muncul, baik di bereputasi yang internasional saya libatkan, bereputasi yang nasional saya libatkan, bahkan yang di lokal juga di kampus juga saya libatkan, dalam rangka untuk bagaimana kita jalin ikatan alumni. Mahasiswa kita juga bagaimana kita cetak, juga bagaimana mempunyai jiwa mental yang tinggi, terutama karena kita memang manajemen, maka dibekali dengan jiwa-jiwa leadership dan manajerial yang luar biasa, mental yang kuat dan manajerial yang luar biasa, sehingga prestasi itu akan muncul di mental yang kuat. Selain itu, mahasiswa juga punya program-program yang luar biasa. Salah satu hari ini kita masih melaksanakan mulai dari jam 5 tadi sampai nanti sore ada program untuk tadarus, memberikan nuzul Al-Quran. Pak Mo dengan saya nanti selalu mengikuti itu, dan mahasiswa di AMJ dengan adanya tadarus Al-Quran pakai online, pakai Instagram. Nanti sore salah yang doa saya di jam 4. Jadi jadi hal yang luar biasa. Selain itu, mahasiswa MPI itu juga punya kelebihan-kelebihan yang lain, prestasi yang non akademik. Ada yang kemarin sampai juara voli
di tingkat Jawa Timur, juara 3 di tingkat Jawa Timur, dan sebenarnya menjadi hal yang luar biasa. Sehingga prestasi menjadi luar biasa, tidak hanya prestasi akademik, tapi juga prestasi akademik. Ini salah satu menurut saya yang perlu kita banggakan di MPI. Tapi yang terpenting menurut saya, bagaimana kita persiapkan mahasiswa itu untuk menghadapi era-era depan. Karena anak-anak kita nanti, karena mahasiswa kita nanti ke depan itu akan menghadapi masa depan yang mungkin berbeda sekali dengan masa depan kita. Terutama sekarang ada isu COVID ini kan merubah nanti paradigma dunia menjadi paradigma yang kita persiapkan di masa-masa yang datang. Saya kira begitu kurang lebihnya. Terima kasih Pak Dr. Prodi dan Sekprodi Riau, ya, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Program studi pendidikan anak usia dini mungkin termasuk kategori program studi yang baru. Namun memiliki visi yang mengikuti visi universitas, yaitu terwujudnya program studi pendidikan anak usia dini integratif yang dapat memadukan Islam dan sains yang bereputasi internasional. Nah, untuk mendukung visi ini maka ditulislah sebuah misi, yaitu mampu mencetak sarjana-sarjana yang berkarakter ulul albab. Yang kedua, menghasilkan sains yang sesuai dengan pendidikan anak usia dini yang relevan dan berdaya saing tinggi. Nah, untuk memenuhi semuanya ini maka kami di program studi pendidikan anak usia dini harus menyiapkan tenaga-tenaga pengajar pendidik yang profesional. Kami memiliki beberapa dosen yang memiliki keahlian berbagai bidang sesuai dengan pendidikan anak usia dini. Yang pertama adalah ahli di bidang pendidikan anak. Yang kedua, ahli di bidang pendidikan kepautan. Yang ketiga adalah dosen yang ahli di bidang seni. Yang seni nanti juga dibagi bermacam-macam. Ada dosen yang ahli seni lukis, ada dosen yang ahli di bidang seni gerak atau tari. Kemudian juga ada dosen yang ahli di bidang kesehatan dan gizi anak. Nah, sehingga nanti keahlian mahasiswa kami, lulusan kami itu adalah sangat kompleks. Apapun yang terkait dengan anak, mereka akan mampu menanganinya. Kemudian dari visi dan misi kami, alhamdulillah ada tanda-tanda bahwasannya mahasiswa yang kelak lulusan dari pendidikan anak usia dini ini memiliki potensi yang sangat bagus, memiliki kompetensi yang tinggi. Ditandai dengan bahwasanya di antara mereka itu banyak yang menjadi juara, misalkan juara bercerita atau mendongeng tingkat nasional. Kemudian ada yang juara berbahasa Inggris, ya, mengalahkan jurusan-jurusan yang lain. Kemudian ada yang juara di bidang cipta lagu anak. Nah, ini adalah prestasi-prestasi yang mereka miliki, yang saya pikir ini belum banyak dimiliki oleh pendidikan anak usia dini di kampus yang lain. Itu sementara dari saya. Ada tambahan? Profil utama dari lulusan kami nanti adalah sebagai calon pendidik pada tingkat pendidikan anak usia dini. Nah, itu adalah profil utama. Kemudian nanti akan ada profil tambahan yang akan memperkaya potensi mereka nanti. Di antaranya adalah sebagai konselor dalam pendidikan anak usia dini, kemudian sebagai penulis, bisa jadi itu adalah penulis buku cerita, buku yang berkaitan dengan anak usia dini, kemudian juga sebagai pendongeng, sebagai satu lagi adalah sebagai wirausaha di bidang anak usia dini. Kewirausahaan ini menjadi garis merah, yang garis besar, karena saat ini profesi
guru pendidikan anak usia dini tidak akan cukup dengan hanya mengandalkan kompetensinya sebagai seorang pendidik, tapi juga harus memiliki kemampuan wirausaha yang nantinya akan tidak hanya memperkaya dunia pendidikan dengan keilmuannya, tapi juga wawasannya tentang wirausaha tadi. Ini juga sebagai konsep yang kita persiapkan untuk menghadapi konsep Merdeka Belajar dan konsep kampus Merdeka. Dengan adanya profil tambahan ini, mereka bebas untuk memilih dari profil-profil tambahan tadi spesifikasi mana yang ingin mereka jalani nanti, dengan melihat kepada profil tambahan yang sudah kita persiapkan. Baik, terima kasih Bapak Ketua Prodi dan Ibu. Baik, pemirsa sekalian, berikutnya akan kita dengarkan penyampaian profil dari program studi Tadris Matematika dan Tadris Bahasa Inggris. Dipersilakan yang pertama dari Tadris Bahasa Inggris, Pak Dr. Landung. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Prodi Pendidikan Tadris Bahasa Inggris merupakan prodi yang baru sebagai prodi aktualisasi dari keberadaan program studi bahasa Inggris ketika waktu itu masih Fakultas Tarbiyah. Nah, prodi Pendidikan Bahasa Inggris ini direaktivasi lagi pada tahun 2017. Karena direaktivasi lagi, maka prodi Pendidikan Bahasa Inggris ini memiliki sebuah visi, yang visi ini adalah mewujudkan program studi Tadris Bahasa Inggris integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Nah, karena melihat dan menerjemahkan dari konsep visi yang kami sampaikan tadi, maka program studi pendidikan bahasa Inggris memiliki sebuah treatment dan dream yang sangat besar untuk membawa prodi pendidikan bahasa Inggris ini bereputasi internasional. Karena itu langkah-langkah strategis kami lakukan untuk mewujudkan visi dan misi program studi pendidikan bahasa Inggris di dalam konteks untuk internasionalisasi program studi bahasa Inggris itu sendiri. Langkah-langkah konkret yang sudah kami wujudkan untuk mewujudkan internasional prodi pendidikan bahasa Inggris itu adalah dengan membangun jejaringan internasional link yang selama ini sudah kita lakukan secara sustainable, dan alhamdulillah prodi pendidikan bahasa Inggris ini mendapatkan kepercayaan dari pemerintah Amerika Serikat melalui Regional English Language Office yang 2 kali berturut-turut memperoleh tenaga asing dalam konteks pemberian pedagogi pengajaran bahasa khususnya kepada mahasiswa pendidikan bahasa Inggris dan juga untuk treatment kepada dosen-dosen pendidikan bahasa Inggris. Nah, pemberian tenaga asing dari pemerintah Amerika melalui Regional English Fellow ini diawali pada tahun 2018-2019 dan yang kedua pada tahun 2019 dan tahun 2020. Ini dalam rangka meningkatkan performasi SDM program studi bahasa Inggris dan juga untuk memberikan pelayanan yang excellent kepada mahasiswa di jurusan prodi pendidikan bahasa Inggris. Karena itu untuk mewujudkan internasionalisasi atau mewujudkan prodi bahasa Inggris bertaraf internasional, maka langkah strategis tidak hanya kita lakukan menjalin hubungan dengan pihak-pihak pemerintah maupun swasta, tetapi juga kita meningkatkan bagaimana peningkatan dosen di dalam aktivitas akademik di forum-forum internasional. Dan alhamdulillah dosen-dosen di program studi bahasa Inggris yang rata-rata memiliki pengalaman internasional, baik itu di dalam konferensi, workshop, seminar internasional, ini hampir semua papernya itu diterima, accepted.
Tidak hanya dosen tetapi juga mahasiswa. Dan selanjutnya untuk mencapai ke program internasional visi tadi itu, program pendidikan bahasa Inggris alhamdulillah telah memperoleh kepercayaan dari salah satu perguruan tinggi di Malaysia, yaitu Institut Pendidikan Guru Bahasa Antarabangsa. Dan selama ini alhamdulillah dosen-dosen kita telah di-upgrade di sana selama 1 bulan. Ada 6 dosen yang sudah melakukan treatment atau pelatihan di kampus yang telah memberikan beasiswa kepada 6 dosen di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Ini salah satu strategi yang kita lakukan di dalam penguatan dosen. Adapun untuk penguatan mahasiswa, kita juga selalu melakukan penguatan kepada mahasiswa untuk penulisan karya-karya ilmiah yang kita ikutkan di dalam forum-forum ilmiah internasional. Dan alhamdulillah ada beberapa 5 mahasiswa kemarin telah mempresentasikan di Malaysia maupun juga di Yogyakarta. Dan ini salah satu langkah strategis yang kami lakukan untuk membuat distingsi dari program pendidikan bahasa Inggris ini. Berikutnya saya ingin menyampaikan bahwa distingsi yang paling pokok dari pendidikan bahasa Inggris di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini adalah bagaimana kita selalu mengintegrasikan antara konsep Islamic value di dalam core need-nya mahasiswa, di dalam aplikasi penggunaan bahasa Inggris, Islamic value yang diintegrasikan di dalam textbook yang sudah kita desain. Dan alhamdulillah kita sudah mewujudkan buku yang integratif antara konteks keilmuan bahasa dengan konteks Islamic value, yang ini kita treatmentkan di semester pertama dan semester kedua. Bagaimana kita mengajari mahasiswa dengan etika bahasa dan sekaligus kita mengintegrasikan konsep Islamic value itu bisa mengena kepada mahasiswa, dan itu bisa diaktualisasikan, diaplikasikan di dalam pembelajaran bahasa kesehariannya. Nah, itu distingsi yang membedakan jurusan kita dengan jurusan-jurusan bahasa Inggris yang lainnya. Karena itu kita selalu men-strengthen mahasiswa ini untuk selalu mengupgrade keilmuan kontennya juga dengan keilmuan Islamic value-nya di dalam practical activities-nya keseharian di dalam berbahasa. Karena kalau saya melihat bahwasanya distingsi ini yang membedakan di jurusan kita dengan jurusan bahasa yang lainnya. Saya rasa dengan komitmen yang kita bangun ini, maka sasaran kami nanti adalah output dari jurusan pendidikan bahasa Inggris ini tidak lain adalah memiliki keahlian dalam bidang pedagogi dan akademik. Kalau dalam bidang pedagogi, jelas bahwa mahasiswa itu nanti akan diantarkan untuk menjadi guru pendidikan bahasa yang profesional. Dalam konteks akademik, mereka juga bisa menciptakan kreasi dan karya-karya, baik itu dalam konteks karya ilmiah dalam bentuk paper dan sebagainya yang dipresentasikan di forum ilmiah. Kemudian sasaran daripada kelulusan ini juga nanti adalah mereka sebagai tenaga pengajar dan juga sebagai tenaga ahli, penerjemah, interpreter, maupun di dalam dunia bisnis pendidikan, baik itu di dalam pendidikan pelatihan maupun di dalam entrepreneur bisnis yang dilakukan sebagai alumni dari pendidikan bahasa Inggris. Saya rasa itu sebagai features alumni pendidikan bahasa Inggris di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih. Saya menambahkan apa yang sudah disampaikan Pak Lanung tadi. Jadi dengan konsep integrasi sains dan Islam, kita bisa merasakan bahwa mahasiswa kita, profil mahasiswa kita di Tadris Bahasa Inggris, kita bisa merasakan upaya tradisi, memadu tradisi keilmuan keislaman dengan keilmuan pendidikan bahasa Inggris. Karena itu tidak sulit menjumpai mahasiswa kita, profil mahasiswa kita di Tadris Bahasa Inggris menguasai bahasa Inggris dengan bagus, tetapi pada saat yang sama juga menguasai ilmu-ilmu keislaman. Mahasiswa kita juga hafal matan Fathul Qori. Mahasiswa kita juga hafal kitab Qomituhian. Itu sangat mudah menjumpai mahasiswa kita di
jurusan tadris bahasa Inggris. Juga hafal Al-Quran 30 juz juga kita bisa menjumpai. Jadi keilmuan mereka kita bisa merasakan memadu tradisi keilmuan keislaman dengan keilmuan bahasa Inggris sangat mungkin terjadi pada profil mahasiswa tadris bahasa Inggris. Tadi sudah disebutkan bahwa mahasiswa kita juga berhasil mengikuti seleksi student exchange untuk ke Amerika. Ada 9 mahasiswa yang sedang berproses untuk mengikuti student exchange. Ya, suatu hal yang menggembirakan karena tadi sudah disebutkan bahwa tadris bahasa Inggris adalah relatif jurusan yang baru, tetapi bisa bersanding dengan fakultas-fakultas yang lain, bisa menyamakan diri, bahkan bisa bersaing dengan pendidikan bahasa Inggris di tempat yang lain. Juga bisa lolos di paper international conference di Jogja, ya, di UGM bisa lolos. Begitu juga terkait dengan prestasi akademisnya, kita sudah berupaya untuk menyiapkan fasilitas pembelajaran yang baik. Dosen-dosen kita muda, ya, yang cemerlang, muda-muda yang sangat cemerlang. Ada yang alumni Amerika, ada yang alumni Australia, ada yang alumni perguruan tinggi reputasi nasional ya di Indonesia. Sehingga tidak mengherankan mereka skor TOEFL-nya ketika mencoba di simulasi 100% mereka yang angkatan pertama itu mencapai skor yang sangat memuaskan 500 ke atas. Ya, tidak ada yang di bawah 500. Jadi karena kita sangat diuntungkan karena peminat di jurusan tadris bahasa Inggris ini sangat banyak, sehingga kita leluasa memilih mahasiswa selected student, benar-benar selected student yang belajar di prodi tadris bahasa Inggris. Kita mempunyai 2 kelas, kapasitas kita masih terbatas, mudah-mudahan nanti bisa ditambahkan karena peminatnya sangat banyak, yang diterima cuma 2 kelas. Jadi betul-betul rata-rata mereka punya kemampuan bahasa Inggris yang sangat mengagumkan. Untuk ukuran S1 dengan semester 4, semester 6 sekarang mereka speakingnya sangat bagus, karena diuntungkan kita selalu punya native speaker. Pada setiap semester kita punya native speaker. Bahkan pernah kita semester kemarin punya 3 native speaker. 1 dari Amerika, 1 dari Reno, ya, 1 dari Jerman. Jadi sangat menguntungkan. Jadi mereka sudah terbiasa berinteraksi dengan bahasa penutur asli, jadi mutakalim asli. Jadi mereka tidak kesulitan untuk berbicara dengan bahasa Inggris yang fasih. Karena itu tidak mengherankan di beberapa sekolah di Thailand juga menginginkan agar nanti lulusan kita bisa mengajar di Thailand, di sekolah-sekolah Islam di Thailand. Dan mereka menginginkan tidak hanya bisa bahasa Inggris tapi juga bisa bahasa Arab. Nah, sangat menguntungkan. Jadi mereka diminta untuk mengajar bahasa Inggris dengan pengantar bahasa Arab. Ya, sangat menguntungkan. Dan kita tidak kekurangan stok mahasiswa yang punya kemampuan seperti itu. Kita punya mahasiswa yang hafal Al-Quran, kita juga punya mahasiswa yang bisa membaca kitab kuning, kita juga punya mahasiswa yang bisa berbahasa Arab dengan bahasa Arab modern. Saya kira itu poin-poin penting yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin di jurusan yang lain. Saya akan menjelaskan tentang profil tadris matematika yang saya mulai dengan visi prodi tadris matematika. Visi kami itu merujuk pada visi fakultas, yaitu visi kami adalah terwujudnya prodi tadris matematika integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Kemudian untuk mencapai visi itu kami punya misi, sedangkan misi kami juga merujuk pada misi fakultas. Misi kami ada 2, yaitu yang pertama adalah mencetak sarjana tadris matematika yang berkarakter ulul albab. Yang kedua adalah menghasilkan sains tadris matematika yang relevan dan budaya sains tinggi. Nah, kemudian pada bagian pertama ini saya akan menceritakan tentang sejarah dulu, bahwa prodi tadris matematika itu bukan prodi baru. Prodi tadris matematika ini sudah berdiri di kampus ini sejak tahun 80 dengan adanya SK dari Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor 57 tahun 80. Itu penerimaan mahasiswa sampai tahun 2001. 2001 prodi tadris matematika di-upgrade menjadi matematika murni karena untuk menyesuaikan style di-upgrade menjadi UI.
Sejak tahun itu sampai tahun 2014, Prodi Tadris Matematika tidak menerima mahasiswa lagi. Kemudian tahun 2015 diusulkan reaktivasi kembali dengan terbitnya SK dari Dirjen Pendis nomor 2762 tahun 2015. Tapi kami menerima mahasiswa sejak tahun 2017, sehingga sampai saat ini Prodi Tadris Matematika untuk mahasiswa reaktivasi belum meneruskan. Jadi yang kedua, kondisi mahasiswa total mahasiswa Tadris Matematika sampai hari ini itu masih 3 angkatan dengan mahasiswa aktif sejumlah 136 mahasiswa. Kemudian bagian kedua itu untuk mencapai misi yang sudah kami canangkan, kami laksanakan melalui program-program, yaitu program pengembangan baik pengembangan kurikulum, akademik, SDM, sarana prasarana penelitian maupun pengabdian masyarakat. Salah satu untuk pengembangan kurikulum ini ada satu distingsi yang ini merupakan kelebihan dan kebanggaan prodi kami yang berbeda dengan prodi yang lain, yaitu apa? Di dalam kurikulum itu ada satu mata kuliah yang namanya matematika integrasi. Disitulah ada kajian-kajian tentang matematika dengan Quran, dan itu isinya adalah math as tool to explain the Holy Quran. Jadi dengan mata kuliah itu dosen dan mahasiswa itu saling berdiskusi, berdialog untuk menghasilkan suatu kajian-kajian yang itu nanti akan dibukukan. Dan kemudian yang kedua, setiap mata kuliah apapun itu wajib di awal, di tengah atau di akhir perkuliahan wajib ada penjelasan atau kaitannya dengan Quran. Meskipun mata kuliah itu matematika murni, ya, seperti saya ngajar analisis real itu juga di akhir ini saya ajak mahasiswa untuk berdialog tentang kajian dengan Quran. Itu setiap dosen siapapun wajib. Kemudian untuk pengembangan akademik di dalam perkuliahan itu setiap dosen wajib melaksanakan pertama membuka pelajaran, membuka kuliah itu kalau bisa dengan berdoa, syukur-syukur dengan membaca kitab Quran mungkin 1, 2, 3 ayat. Kemudian di akhir bisa berdoa. Jadi kebiasaan saya yang sudah saya laksanakan di awal kuliah itu berdoa bersama, dipimpin ketua kelas, itu berdoa, doa belajar. Di akhir kuliah kami membaca sholawat nariyah. Ini untuk membiasakan mahasiswa untuk pertama berdoa, di akhir bersyukur. Nah, ini untuk pengembangan di akademiknya di kelas perkuliahan. Untuk mungkin pengembangan yang lain nanti akan bisa ditambahkan oleh Seju. Ya. Silakan Pak Dokter. Saya ingin menambahkan bahwa untuk mencapai breakthrough literasi internasional kami sudah memiliki jurnal, yaitu International Journal on Mathematics Teaching and Learning. Jurnal ini karena namanya internasional, jadi saya gagas selama 2 tahun baru bisa mendapatkan reviewer 4 benua dan 9 negara. Selama 2 tahun memang kami kesulitan mendapatkan paper yang berkualitas, tapi kami mengelola jurnal berupaya maksimal sehingga sampai saat ini sudah publish 2 artikel dari orang luar negeri, dari Zimbabwe dan Nigeria. Terus dalam volume 3 nomor 1, alhamdulillah kami sangat beruntung karena kepercayaan orang luar terhadap Tadris Matematika. Kami dapat penulis yang beken di bidang pendidikan matematika dari USA. Jadi beliau banyak menulis di jurnal-jurnal NCTM, sudah akan saya publish nanti di volume 3 nomor 1. Jadi alhamdulillah bahwa dari Tadris Matematika sudah dikenal di internasional, itu yang pertama. Ketika kami mengelola jurnal itu nanti upaya kita hanya maksimal di jurnal, kapan kita nulisnya. Nah, ternyata beberapa dosen kami ada 2 itu sudah punya publikasi di HI2 dan HI3, dan kami saat ini sudah submit 3 paper di HI3 itu free jurnalnya. Alhamdulillah, 1 sudah proses review. Mohon doa sehingga nanti kami bisa membawa, artinya kolaborasi dengan mahasiswa. Itu juga kami ada menulis tentang matematika integrasi, itu sudah ada yang masuk di jurnal internasional. Alhamdulillah. Jadi inilah capaian yang role model dari para dosen-dosen kami untuk membawa perubahan kita menuju reputasi internasional. Akibatnya apa? Alhamdulillah mahasiswa kami sudah ada yang menulis di buku, jadi sudah menulis puisi dan ada yang menulis novel. Itu masih belum akademik, tapi tahun ini saya sudah bersama mahasiswa ingin menggodok, mulai belajar bagaimana mengenalkan jurnal nasional dan internasional. Jadi ke depan harapan kami dengan adanya
role model dosen kami selain membuat karya ilmiah di internasional, juga rekognisi dari dosen kami ada 2 orang juga yang menjadi juri di kompetisi Sains Madrasah tahun kemarin, juga penulis di soal-soalnya di kompetisi nasional. Artinya dari peran dosen-dosen kami bisa membawa inspirasi kepada mahasiswa untuk bisa mengenalkan teknis matematika ke luar negeri. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Di FITK ini di bawah arahan dari universitas, maka mengembangkan 2 model yang utama. Yang pertama adalah integrasi, dan yang kedua adalah world class university. Masing-masing program studi memiliki role model dan memiliki pedoman masing-masing untuk mengembangkan bagaimana integrasi diciptakan dan juga dikembangkan, diwujudkan dalam perkuliahan dan juga dalam konteks pengembangan yang lain. Sementara untuk menuju world class university, masing-masing prodi telah berupaya semaksimal mungkin bagaimana mobility dosen, mobility student, mobility teacher, dan juga menghasilkan karya-karya ilmiah yang luar biasa untuk pengembangan universitas ke depan. Terima kasih dari kami, dan sebelumnya barangkali ada closing statement dari Bapak Rektor. Jadi terima kasih Pak Wasek Bidang Akademik, Pak Dr. Walid. Saya sangat syukur bahwa Pak Prodi ini sudah menuju reputasi internasional, dan tinggal dinaikkan sedikit aja, saya kira sudah luar biasa. Dan ini harus terus-menerus didorong, dikembangkan, dan yang tidak ketinggalan lagi misi utama integrasi sains dan Islam ini. Dan saya terkesan sekali Pak Prodi ini telah mengembangkan dengan baik, dan ini nanti akan menjadi rujukan bukan hanya di Indonesia, tapi menjadi rujukan dunia. Saya kira. Terima kasih Bapak Rektor, dan semoga 4 prodi yang sesi ini tampil akan segera kita ajukan untuk mendapatkan world reputation, ya, reputasi dunia melalui akreditasi internasional. Terima kasih pemirsa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.